Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu lagi kita pada perkuliahan akuntansi Bank Islam, pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang akuntansi mudharabah. Kita lihat apa yang disebut dengan akuntansi mudharabah atau apa yang disebut dengan kerjasama mudharabah. Ya, kerjasama mudharabah itu adalah suatu bentuk kerjasama antara bank syariah selaku pemilik modal atau disebut sahibul mal dengan pengusaha selaku pengelola usaha atau disebut dengan mudharib, di mana bank memberikan seluruh pembiayaan suatu usaha. Jadi maksudnya di sini kerjasama antara bank syariah dengan pengelola usaha dengan akad mudharabah, maksudnya adalah bank syariah 100% memberikan modal usaha kepada pengelola, dan pengelola hanya memiliki tenaga dan keahlian untuk mengelola uang yang diberikan oleh bank syariah, untuk mengelola modal yang diberikan oleh bank syariah. Ini berbeda dengan akad musyarakah. Akad musyarakah ini juga disebut dengan akad kerjasama. Nah, bedanya adalah jika bank syariah dengan pengelola usaha itu memiliki modal, sama-sama memiliki modal. Bank syariah memiliki modal usaha dan pengelola usaha memiliki modal juga. Nah, antara modal bank syariah dengan modal pengelola digabungkan. Nah, penggabungan modal itu akan dipakai untuk menjalankan usaha. Sedangkan untuk bagi hasilnya tergantung seberapa besar modal yang sudah diberikan oleh masing-masing yang sedang bekerja sama. Jika bank syariah memiliki modalnya lebih besar, berarti bank syariah mendapatkan bagi hasil juga lebih besar. Sebaliknya, jika pengelola usaha yang memiliki modal lebih besar, berarti pengelola yang mendapatkan bagi hasil lebih besar. Nah, itu kalau musyarakah. Jadi antara bank syariah dengan pengelola sama-sama memiliki modal, modalnya digabungkan. Nah, penggabungan modal itu dipakai untuk menjalankan usaha. Itu namanya musyarakah. Sedangkan mudharabah murni seluruh modal dimiliki oleh bank syariah. Sedangkan pengelola usaha hanya memiliki keterampilan atau keahlian dan tenaga saja. Nah, nanti hasil marginnya juga akan dibagikan, ya, namanya bagi hasil. Itu namanya transaksi mudharabah. Pembiayaan dengan menggunakan transaksi mudharabah. Nah, transaksi mudharabah ini bisa diterapkan pada bidang perdagangan, manufaktur, pertanian, dan lain sebagainya. Ya, jadi bidang-bidang ini ya bisa dipakai, bisa digunakan dengan akad mudharabah. Jadi kalau kita punya usaha perdagangan, usaha manufaktur, usaha pertanian, dan lain sebagainya, kita minta pembiayaan kepada bank syariah dengan akad mudharabah. Nah, itu bisa. Untuk lebih jelasnya, bagaimana transaksi mudharabah itu berjalan antara bank syariah dengan nasabah, kita akan melihat contoh soal berikut. Contoh soalnya, sebuah pabrik mebel. Ya, pabrik mebel ini seperti penjualan lemari, ya, seperti penjualan sofa, penjualan
kursi, dan sebagainya. Nah, sebuah pabrik mebel yang namanya sudah dikenal di masyarakat, nama pabriknya adalah PT KLM, karena kehabisan modal kerja mengajukan pembiayaan mudharabah ke salah satu bank syariah guna memenuhi suatu pesanan dari pembelinya di Belanda. Setelah melalui serangkaian pertemuan atau pembicaraan, diperoleh data sebagai berikut. Nah, yang pertama itu nilai kontrak ekspor sebesar 1 miliar. Yang kedua, perhitungan total biaya produksi sebesar 800 juta rupiah. Yang ketiga, total pembiayaan mudharabah sebesar 800 juta rupiah. Jadi total pembiayaan mudharabahnya adalah 800 juta rupiah. Nah, nisbah pembagian keuntungan antara bank dengan nasabah adalah 60-40. Bank syariah mendapatkan 60% ya, karena modalnya lebih besar ya, seluruh modal ditanggung oleh bank syariah 800 juta ini. PT KLM hanya mengelola uang yang 800 juta itu. Makanya PT KLM hanya mendapatkan pembagian keuntungan 40%. Sedangkan yang 60%-nya adalah bank syariah. Dan ini tidak masalah. Dan ini juga 60-40 ini tergantung kesepakatan antara PT KLM dengan bank syariah. Seandainya pun akadnya adalah 50-50, ya tidak masalah juga. Atau 70-30 juga tidak masalah. Ya, jadi ini tergantung akad saja. Nah, kebetulan akad antara PT KLM dengan bank syariah adalah 60% bagi hasilnya untuk bank syariah dan 40% bagi hasilnya untuk PT KLM. Yang kelima, pelunasan di akhir pembiayaan setiap relasi ekspor nasabah akan menyisihkan dana untuk pelunasan pembiayaan. Jadi jika ekspornya sudah terrealisasi, ya jadi barang mebelnya itu sudah dikirim ke Belanda, tentu adanya pembayaran di sana. Nah, orang dari Belanda membayar kepada PT KLM. Nah, dari total pembayaran yang diterima oleh PT KLM, nah dipotong untuk pelunasan pembiayaan. Seandainya dalam akad dia akan melunasi pembiayaan 800 juta ini sebulan, misalnya angsurannya 10 juta, ya berarti dari penjualan yang dia dapat dari pembelinya di Belanda tersebut dipotong, disisihkan 10 juta untuk mengangsur pembiayaan mudharabah ya selama akad terjadi ya sampai 800 juta ini lunas. Jadi untuk mengangsur pembiayaan mudharabahnya. Terus setiap bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai 800 jutanya ini lunas. Ya, jadi kalau seandainya penjualannya terjadi ya, PT KLM mendapatkan pendapatan misalnya dari penjualan ke Belanda itu 50 juta, ya berarti PT KLM hanya menerima 40 juta dan 10 jutanya lagi untuk membayar pelunasan pembiayaan mudharabah yang 800 juta ini. Setiap bulan seperti itu, 10 juta, 10 juta sampai akhirnya 800 jutanya ini lunas. Sampai akad kerjasama mudharabahnya selesai. Nah, akad kerjasama mudharabah ini bisa setahun, bisa 5 tahun, ya tergantung kesepakatan antara PT KLM dengan bank syariah. Selanjutnya pola pembiayaan mudharabahnya. Ya. Jadi ada pola pertama dan ada pola kedua. Ya, pola pertama ini antara pola pertama dan pola kedua ini ya ini bisa pilihan saja. Jadi antara PT KLM dengan bank syariah bisa menggunakan pola pertama, bisa menggunakan pola kedua. Bukan harus semuanya dipakai, tapi pilih salah satu saja pola yang seperti apa. Nah, ini kemungkinan bisa pakai pola pertama, bisa pakai pola kedua. Nah, jika bank syariah dengan PT KLM menggunakan pola pertama, berarti tadi pembiayaannya adalah sebesar 800 juta. Ya. 800 juta. Yang pertama, sebesar 600 juta dibayarkan langsung kepada pemasok. Ya, guna menghindari penyalahgunaan pembiayaan. Nah, jadi 600 jutanya langsung diberikan kepada
kepada PT KLM. Ya, 600 juta diberikan kepada PT KLM. Sisanya 200 juta dianggarkan untuk membayar upah langsung serta biaya-biaya produksi lainnya. Nah, jadi totalnya tidak uang langsung 800 juta kepada PT KLM, tapi uang hanya 600 juta saja yang diberikan kepada PT KLM, dan 200 jutanya lagi langsung dibayarkan untuk biaya-biaya produksi. Jadi totalnya sudah 800 juta. Itu kalau menggunakan pola pertama. Pola kedua, ya, kalau menggunakan pola kedua, ya, dari 800 juta itu diangsur 3 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Bulan pertama, Bank Syariah hanya memberikan uang tunai sebesar 250 juta. Ya, uang tunai langsung dikasihkan kepada PT KLM 250 juta dan barang senilai 50 juta. Jadi bulan pertama itu uang 950 juta dan barang 50 juta. Jadi maksudnya PT KLM kan usahanya adalah mebel. Nah, jadi uang tunai 250 juta langsung diberikan kepada PT KLM. Ya, 50 juta lagi dalam bentuk barang-barang mebel. Barang-barang untuk pembuatan mebel. Contoh misalnya papan, ya, kayu-kayu dan sebagainya. Nah, papan kayu-kayu itu harganya seharga 50 juta. Nah, itu yang diberikan kepada PT KLM. Jadi PT KLM mendapat selain uang tunai juga mendapatkan barang-barang mebel atau alat-alat perlengkapan bahan baku mebelnya seperti kayu, papan dan sebagainya. Jadi total pembiayaan bulan pertama adalah 300 juta rupiah. Nah, bulan kedua langsung uang tunai seluruhnya 250 juta tanpa adanya bahan-bahan baku mebelnya. Bulan ketiga juga langsung 250 juta uang tanpa ada bahan-bahan baku mebelnya. Nah, jadi ditotalkan antara bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga 250 juta tambah 50 juta adalah 300 juta. Ya, ditambah 250 juta, ditambah 250 juta, jadi totalnya sudah 800 juta rupiah. Ya, 3 bulan lunas pembiayaannya sebesar 800 juta rupiah. Diserahkan seluruhnya dari Bank Syariah kepada PT KLM. Nah, ini kalau seandainya pola kedua. Nah, kita lihat bagaimana pencatatan mudharabahnya pada pola pertama dan pada pola kedua. Kita lihat pada pola pertama. Ya. Pencairan pembiayaan mudharabah sebesar 800 juta masuk ke rekening giro nasabah PT KLM. Ya, jadi tadi Bank Syariah langsung memberikan pembiayaan 800 juta kepada PT KLM masuk ke rekening gironya. Ya, otomatis di debitnya adalah pembiayaan mudharabah. Kenapa pembiayaan mudharabah? Ya. Pembiayaan mudharabah ini termasuk aset Bank Syariah. Jadi begitu Bank Syariah memberikan pembiayaan, otomatis hartanya bertambah. Tapi dalam bentuk pembiayaan, bukan dalam bentuk kas, piutang dan sebagainya. Tapi harta Bank Syariah itu bertambah dalam bentuk pembiayaan. Jadi begitu dia memberikan pembiayaan kepada PT KLM, nah Bank Syariah memiliki harta dalam bentuk pembiayaan mudharabah sebesar 800 juta rupiah. Nah, dikredit adalah giro. Nah, kenapa giro? Ya, mengkredit giro nasabah artinya menambah tabungan giro nasabah, menambah tabungan nasabah. Kalau mendebit giro nasabah berarti mengurangi tabungan nasabah. Nah, jadi saat Bank Syariah memberikan pembiayaan 800 juta kepada PT KLM, harta Bank Syariah bertambah dalam bentuk pembiayaan di debit 800 juta dan tabungan PT KLM juga bertambah sebesar 800 juta. Nah, makanya dia mengkredit. Ini kalau seandainya PT KLM ini memiliki tabungan di Bank Syariah tersebut.
Jadi tidak perlu Bank Syariah memberikan dalam bentuk uang cash sebesar 800 juta kepada PT KLM. Cukup pembiayaannya dengan sistem saja. Nah, dengan mengkredit rekening PT KLM, artinya menambah rekening PT KLM sebesar 800 juta rupiah. Nah, jadi saat pencairan pembiayaan jurnalnya, harta Bank Syariah bertambah dalam bentuk pembiayaan 800 juta di debit, dan tabungan PT KLM juga bertambah dalam 800 juta di kredit. Ya. Selanjutnya, dari rekening giro di atas diambil sebesar 600 juta untuk dibayarkan kepada pemasoknya. Antara lain sebagai berikut. Nah, jadi PT KLM ini memiliki banyak pemasok. Ya. Nah, dari 600 juta Bank Syariah langsung membayarkan uangnya kepada pemasok-pemasok. Ya. Pemasok yang pertama namanya PT ABC. Jadi pemasok punya rekening giro di bank yang sama. Jadi kalau seandainya PT KLM memiliki tabungan di Bank BNI Syariah, cabang Pekanbaru misalnya, cabang Sudirman Pekanbaru, nah PT ABC juga memiliki tabungan atau rekening di BNI Syariah, cabang Sudirman Pekanbaru juga sama. Jadi sama-sama di sana rekeningnya antara PT KLM dengan PT ABC. Nah, kalau kasusnya seperti itu, nah, jadi pemasok punya rekening giro di bank yang sama. Ya, jadi sama-sama di BNI Syariah Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman misalnya. Sebesar 75 juta rupiah. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini, cukup Bank Syariah itu menggunakan sistem bukan pakai uang cash langsung, tapi dengan sistem saja. Sistemnya mendebet rekening PT KLM, artinya mengurangi rekening PT KLM sebesar 75 juta dan mengkredit rekening PT ABC, artinya menambah rekening PT ABC sebesar 75 juta. Nah, jadi kalau banknya sama, ya, kotanya sama, cabangnya juga sama, antara PT KLM dengan PT ABC, jadi cukup bank tersebut mendebet rekening PT KLM atau mengurangi rekening PT KLM dan mengkredit rekening PT ABC atau menambah rekening PT ABC. Ya. Total biayanya berapa? Pembiayaannya 75 juta rupiah. Itu pemasok pertama. Kalau seandainya banknya sama, kotanya sama, dan cabangnya juga sama. Selanjutnya dari 600 juta itu Bank Syariah membayarkan lagi kepada pemasok namanya CV Mulia. Nah, CV Mulia ini kebetulan rekeningnya bukan di kota yang sama, tapi di bank lain. Maksudnya bukan di bank yang sama, tapi di bank lain kotanya sama. Nah, misalnya PT KLM tadi memiliki rekening di BNI Syariah Kota Pekanbaru, sedangkan CV Mulia memiliki rekening di BRI Syariah Kota Pekanbaru juga, sama-sama Kota Pekanbaru, tapi yang satu BNI Syariah, yang satu BRI Syariah. Nah, kalau kasusnya seperti ini, caranya adalah juga bukan dalam bentuk uang cash langsung seharga 80 juta rupiah, tidak. Tapi cukup juga dengan sistem, artinya BNI Syariah mendebet rekening PT KLM, ya artinya tadi kalau mendebet rekening PT KLM itu artinya mengurangi rekening saldo, ya, mengurangi saldo rekening PT KLM, mendebet sebesar 80 juta. Nah, selanjutnya kreditnya adalah clearing. Ya, clearing itu artinya pertukaran data keuangan antar bank. Kalau tadi sama-sama BNI Syariah, sama-sama Kota Pekanbaru, sama-sama cabang yang sama, cukup dengan mendebet rekening PT KLM dan mengkredit rekening PT ABC. Tapi kalau ini beda
kotanya sama tapi beda bank. Nah, jadi caranya adalah dengan mendebet rekening PT KLM, mengurangi saldo rekening PT KLM kalau mendebet sebesar 80 juta. Dan kreditnya adalah clearing. Clearing ini artinya pertukaran data keuangan antara bank. Ya, antara bank BNI Syariah dengan bank BRI Syariah. Nah, clearing artinya dikredit sebesar 80 juta rupiah. Jadi data keuangan PT CV Mulia ya ditambahkan uangnya sebesar 80 juta rupiah dikredit ya. Itu ke pemasok yang kedua. Yang pertama tadi banknya sama, kotanya sama, dan cabangnya sama. Yang kedua ini banknya berbeda, kotanya yang sama. Nah, yang ketiga adalah pemasoknya itu di luar kota dan memiliki rekening banknya sama ya. Nah, nama pemasoknya adalah Indah. Jadi sama-sama BNI Syariah, tapi yang satu di Pekanbaru BNI Syariahnya, yang satu lagi mungkin di Dumai BNI Syariahnya, atau di Medan BNI Syariahnya, atau di Jakarta BNI Syariahnya. Beda kota, tapi banknya sama ya. Jadi kasusnya beda kota, banknya sama ya. Pembiayaannya adalah 100 juta rupiah. Nah, jurnalnya sama, mendebet rekening PT KLM, maksudnya mengurangi rekening PT KLM sebesar 100 juta. Yang kreditnya adalah RAK. Ya. RAK ini kepanjangannya adalah rekening antar kota. Nah, antar cabang. Ya, antar kota lah, rekening antar kota. Jadi yang satu kotanya Pekanbaru, yang satu kotanya Jakarta. Nah, jadi mengurangi rekening PT KLM atau mendebet rekening PT KLM sebesar 100 juta, di kreditnya adalah rekening antar kota. Artinya menambah rekeningnya Indah di kota yang berbeda. Nah, di kreditnya adalah menambah rekeningnya Indah ya, tapi di kota yang berbeda sebesar 100 juta rupiah. Dan begitu seterusnya hingga jumlah 600 juta ini selesai. Jadi begitu seterusnya jurnalnya ya. Kalau misalnya tadi banknya sama, kotanya sama, cabangnya sama, tadi cukup dengan mendebet dan mengkredit rekening. Jika banknya berbeda, kotanya sama, cukup dengan mendebet dan clearing. Jika banknya sama, kotanya yang berbeda, ya cukup dengan mendebet rekening dan kreditnya RAK. Begitu terus jurnalnya sampai 600 juta ini habis disalurkan kepada pemasok. Nah, selanjutnya pola kedua. Tadi pola pertama ya, pola pertama. Nah, pola kedua tadi ada 3 bulan angsurannya. Bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Nah, kalau bulan pertama tadi adalah uang tunai sebesar 250 juta rupiah dan barang-barang bahan-bahan baku mebel sebesar 50 juta rupiah. Nah, itu pola pertama tadi. Nah, kita lihat yang poin A, pola pertama. Bank Syariah memberikan pembiayaan mudharabah ya, dicairkan sebesar dana tunai sebesar 250 juta. Ya sama, berarti saat Bank Syariah menambah rekeningnya PT KLM atau mengkredit rekeningnya PT KLM 250 juta, saat itu Bank Syariah, harta Bank Syariah juga bertambah, tapi dalam bentuk pembiayaan, bukan dalam bentuk kas. Jadi harta itu kan banyak, ada kas, ada piutang, dan sebagainya. Nah, begitu Bank Syariah mengeluarkan uang dana 250 juta dan dimasukkan ke rekening PT KLM atau dikreditkan rekening PT KLM-nya, artinya ditambahkan rekening PT KLM-nya saldonya sebesar 250 juta. Pada saat itu harta Bank Syariah juga bertambah dalam bentuk pembiayaan mudharabah.
Nah, di debit. Harta kan kalau bertambah di debit sebesar 250 juta. Jadi jurnalnya di debit pembiayaan mudharabah 250 juta dan di kredit giro PT KLM atau tabungan PT KLM sebesar 250 juta rupiah. Itu yang A, uang tunai. Yang B-nya tadi dalam bentuk bahan-bahan baku mebelnya seperti papan, kayu, dan sebagainya. Harganya sebesar 50 juta rupiah. Nah, kalau dalam bentuk barang, ada beberapa kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, nilai bukunya sebesar 50 juta, sedang nilai pasar 50 juta. Artinya nilai buku ini nilai beli. Tadi Bank Syariah akan memberikan barang 50 juta kepada PT KLM. Nah, tentu bahan-bahan baku itu kan dibeli Bank Syariah dulu kepada pemasok lainnya. Nah, harga belinya kebetulan 50 juta rupiah. Nah, sedangkan harga pembiayaannya kepada PT KLM juga 50 juta rupiah. Artinya bank tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, kalau bank tidak untung dan tidak rugi, berarti bank tidak perlu mencatat tidak perlu membuat jurnal untung berapa, rugi berapa, karena kan tidak ada untung dan tidak ada rugi. Bank Syariah pergi ke pemasok membeli bahan-bahan baku mebel untuk diserahkan kepada PT KLM. Kebetulan harga belinya 50 juta, sedangkan harga akad pembiayaan kepada PT KLM tadi juga 50 juta. Berarti bank tidak untung dan tidak rugi. Jadi tidak perlu ada jurnal untung untuk mencatat keuntungan dan tidak perlu ada jurnal untuk mencatat kerugian. Cukup jurnalnya satu aja. Nah, pembiayaan mudharabah Bank Syariah bertambah hartanya, ya, karena memberikan pembiayaan kan berarti harta Bank Syariah bertambah dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Kalau harta bertambah di debit sebesar 50 juta. Nah, tentu yang berkurang adalah persediaan barang mudharabahnya. Awalnya Bank Syariah membeli bahan-bahan baku mebelnya. Nah, sekarang sudah diserahkan kepada PT KLM. Otomatis kan persediaan barangnya sudah tak ada. Awalnya Bank Syariah memiliki bahan-bahan baku mebelnya di gudang Bank Syariah. Setelah diserahkan kepada PT KLM, otomatis gudangnya kan kosong. Karena gudang kosong artinya persediaannya kan berkurang. Ya, kalau persediaan berkurang kan dikredit. Sebesar harga pembiayaannya sebesar 50 juta rupiah. Jadi jurnalnya harta Bank Syariah bertambah dalam bentuk pembiayaan mudharabah sebesar 50 juta dan harta Bank Syariah juga berkurang dalam bentuk persediaan barang. Nah, kalau berkurang kan harta dikredit sebesar juga 50 juta rupiah. Itu kalau kondisinya sama, tidak untung dan tidak rugi. Yang B, nah, jika nilai belinya 45 juta sedangkan nilai akad dengan PT KLM 50 juta tadi. Berarti kan Bank Syariah ada untung, ada laba sebesar 50 juta. Nah, kalau ada laba sebesar 50 juta, kita harus mencatat jurnal pencatatan labanya bagaimana gitu ya. Nah, sebelum kita mencatat jurnal labanya, kita catat dulu jurnal pembiayaannya. Nah, jurnal pembiayaannya sama seperti di atas, ya, pembiayaan mudharabah Bank Syariah bertambah dalam sebesar 45 juta. Ya. Persediaan barang mudharabahnya berkurang 45 juta. Jadi jurnalnya sama dengan yang A tadi. Yang membedakannya di sini ada pencatatan laba pembukuannya. Nah, karena kan ada untung di sana. Kalau yang pertama tadi tidak untung, tidak rugi, jadi tidak perlu ada jurnal labanya. Sedangkan yang kedua ini ada laba sebesar 5 juta. Harus kita catat labanya berapa. Nah, jadi jurnalnya di debit persediaan barang bertambah, artinya bukan persediaan barangnya ya. Kalau seandainya ada 500 kayu yang diserahkan kepada PT KLM, artinya yang bertambah ini bukan persediaannya tapi nilai persediaannya. Ya.
barangnya ya tetap sudah diserahkan seluruhnya kepada PT KLM. Di gudang Bank Syariah tidak ada lagi barangnya. Hanya saja di sini kenapa disebut persediaan barangnya bertambah? Maksudnya nilai persediaan barangnya bertambah. Kenapa nilai persediaan barangnya bertambah? Ya tentu tadi kan persediaan barangnya nilainya hanya 45 juta, belinya kan 45 juta. Tapi karena dia akadnya kepada PT KLM 5 juta, otomatis kan nilai persediaan barangnya bertambah 5 juta berarti. Ya kan? Belinya 45 juta tapi akad kepada PT KLM 50 juta. Berarti kan berapa bertambahnya nilai persediaannya? Kan 45 juta, ya. 45 tambah 5 50. Jadi nilai persediaannya ya, bukan barang realnya, bukan kayunya yang bertambah, bukan tripleknya yang bertambah, bukan papannya yang bertambah, tapi nilainya yang bertambah. Bertambah 5 juta, ya belinya 45, sedangkan jualnya atau akadnya kepada PT KLM 50 juta, berarti kan nilainya bertambah 5 juta. Ya, makanya nilai persediaan barangnya di debit. Persediaan ini kan aset juga, jadi kalau aset bertambah itu kan di debit. Nah, nilainya bertambah sebesar 5 juta. Kreditnya apa? Ya, kreditnya laba. Labanya juga bertambah. Nah, laba kalau bertambah di kredit. Kalau harta bertambah di debit, laba kalau bertambah di kredit. Kenapa? Karena laba ini sejalan dengan modal. Ya, modal kan kalau dalam rumus akuntansi modal bertambah itu adalah di kredit. Nah, kalau laba bertambah dia menambah modal. Jadi kalau kita memperoleh laba, otomatis modal kita juga nambah. Jadi kalau modal nambah di kredit, otomatis laba bertambah juga di kredit karena dia sejalan dengan modal. Nah, jadi jurnalnya adalah nilai persediaan barang Bank Syariah bertambah di debit 5 juta dan laba Bank Syariah dalam bentuk akad mudharabah bertambah juga sebesar 5 juta di kredit. Ya, kalau laba bertambah di kredit. Nah, ini pencatatan dalam laporan keuangannya. Ya. Jadi tadi persediaan awalnya berapa nilainya? 45 juta. Ada untung 5 juta. Otomatis jumlahnya jadi 50 juta. Nah, total pembiayaan Bank Syariah kepada PT KLM kan juga 50 juta. Ya. Jadi ini kalau kondisinya Bank Syariah memperoleh keuntungan. Nah, kalau yang kondisinya Bank Syariah merugi. Jadi Bank Syariah pergi ke pemasok mencari bahan-bahan mebel seperti tadi kayu, triplek dan sebagainya, dia beli kepada pemasok itu 55 juta harganya. Sedangkan akad di awal kepada PT KLM tadi 50 juta. Berarti kan Bank Syariah rugi 5 juta. Karena akad ini kan sudah terjadi dan akad tidak bisa dirubah. Kalau akad sudah tanda tangan, di tengah jalan akad itu tidak bisa dirubah. Nah, jadi akad tadi di awal pembiayaannya 50 juta dalam bentuk barang-barang bahan baku mebel. Nah, begitu Bank Syariah mencari bahan-bahan baku mebelnya kepada pemasok lain untuk diberikannya kepada PT KLM, ternyata harganya 55 juta. Ya, berarti kan Bank Syariah ada kerugian 5 juta. Nah, kalau Bank Syariah rugi 5 juta, ada kerugian, berarti jurnal untuk mencatat ruginya harus kita buat. Nah, ya harus kita buat. Nah, jurnal saat pembiayaannya sama seperti poin A, poin B, dan C. Ya, pembiayaan mudharabah Bank Syariah bertambah di debit 50 juta dan persediaan barang mudharabah Bank Syariah berkurang di kredit sebesar 50 juta. Ini jurnal untuk pembiayaannya yang 50 jutanya. Jadi sama, kalau jurnal untuk pembiayaannya antara poin A, poin B, poin C sama semua. Yang membedakannya adalah adanya pencatatan laba dan rugi. Kalau di poin A tidak ada pencatatan laba ruginya, untung dan ruginya. Nah, di poin B ada pencatatan
untungnya kalau di poin C adalah pencatatan ruginya. Kalau kondisinya bank syariah rugi, ya. Nah, bagaimana mencatat ruginya, gitu kan? Artinya mencatat ruginya ya di debit rugi mudharabah namanya. Kenapa? Kenapa rugi itu di debit? Ya karena laba kan di kredit. Jadi kalau laba bertambah di kredit, otomatis rugi bertambahnya di debit karena rugi adalah lawan dari laba. Jadi kalau laba di kredit, nah lawan dari kredit kan debit. Nah, kalau laba bertambah di debit, kalau laba bertambah di kredit, otomatis rugi bertambah itu di debit karena rugi adalah lawan dari laba. Nah, rugi bank syariah bertambah dalam sebesar 5 juta di debit, ya, rugi bertambah di debit sebesar 5 juta. Nah, kreditnya nilai persediaan barangnya. Kembali lagi ini bukan barangnya yang berkurang. Bukan papannya yang berkurang, bukan tripletnya yang berkurang, bukan kayunya yang berkurang, tapi nilai barangnya itu yang berkurang. Kenapa nilainya berkurang? Ya karena saat beli dia 55 juta, tapi saat akad kepada PT KLM hanya 50 juta. Berarti kan nilai persediaan barangnya kurang 5 juta. Nah, kalau nilai persediaan barang berkurang kan di kredit. Karena persediaan barang ini aset. Aset kalau berkurang kan di kredit. Nah, jadi nilainya berkurang 5 juta karena belinya 55 juta sedangkan akadnya hanya 50 juta dengan PT KLM. Otomatis nilainya berkurang 5 juta. Nah, ini untuk mencatat rugi. Nah, kalau di laporan keuangan dicatat ya persediaan awalnya 55 juta, ya jumlahnya berarti 55 juta. Nah, pembiayaan mudharabah tadi berapa akadnya? 50 juta dengan PT KLM. Dan ada rugi 5 juta. Jadi 50 tambah 5 jadi 55 juta rupiah. Itu tadi pola pertama dengan dua kondisi, ya. Kondisi pertama uang cash sebesar 250 juta seluruhnya, dan kondisi kedua barang bahan baku mebel sebesar 50 juta. Dan ada 3 kondisi juga. Jika belinya sama akadnya sama-sama 50 juta berarti tidak untung tidak rugi. Yang B, jika akadnya 40, jika belinya 45 sedangkan akadnya 50 berarti ada laba di sana. Yang ketiga, jika belinya 55 sedangkan akad 50 berarti ada rugi di sana. Nah, itu pola yang pertama. Itu bulan yang pertama, ya, bulan pertama. Pola kedua bulan pertama. Ini pola kedua bulan kedua. Nah, seluruhnya dana. Tidak ada bahan-bahan mebel, bahan baku mebel tidak ada. Seluruhnya dana sebesar 250 juta. Nah, karena tadi PT KLM memiliki tabungan di bank tersebut, misalnya PT KLM mengajukan pembiayaan kepada BNI Syariah, ya, mengajukan pembiayaan 800 juta kepada BNI Syariah. Kebetulan di BNI tabungan PT KLM juga di BNI Syariah cabang Pekanbaru, ya, Jalan Jenderal Sudirman misalnya. Nah, ini uang semua 250 juta. Nah, jadi BNI Syariah tidak perlu memberikan dana cash sebesar 250 juta, tidak perlu. Cukup dengan mengkredit giro atau menambah tabungan PT KLM sebesar 250 juta. Jadi jurnalnya harta bank syariah dalam bentuk pembiayaan mudharabah bertambah, taruhnya di debit sebesar 250 juta. Nah, uang PT KLM, rekening PT KLM juga bertambah sebesar 250 juta, ya, di kredit. Jadi menambah rekening nasabah itu namanya mengkredit rekening. Kalau mengurangi rekening nasabah, mengurangi saldo rekening nasabah itu mendebit. Tapi kalau menambah saldo rekening nasabah namanya mengkredit. Jadi jurnalnya pembiayaan mudharabah bank syariah bertambah di debit 250 juta. Tabungan PT KLM juga bertambah
sebesar 250 juta. Jadi tabungan gironya dikredit bertambah sebesar 250 juta rupiah. Itu bulan kedua. Selanjutnya bulan ketiga. Juga uang tunai sebesar 250 juta rupiah. Tidak ada bahan-bahan baku mebelnya. Semuanya uang tunai 250 juta rupiah. Jurnalnya ya sama. Pembiayaan mudharabah di debit 250 juta dan kreditnya giro PT KLM 250 juta rupiah. Ya, demikian pemaparan saya tentang pertemuan kita hari ini tentang akuntansi mudharabah. Jika ada yang ingin ditanyakan ya silakan di chat di grup kelas kita. Nah, nanti pertanyaannya juga akan saya jawab di grup kelas tersebut. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.